Islam ini di Indonesia khususnya dengan sejarah yang begitu panjang gitu, rasa-rasanya hari ini kok masih saja ya belum terlihat gagah dengan Islamnya gitu. Jadi ya, tadi kalau misalnya kita bandingkan antara orang Islam Indonesia gitu ya, sama orang Islam di Mesir gitu, rasa-rasanya beda sekali kepercayaan dirinya, khususnya terkait dengan keagamaannya lah. Bagaimana orang Mesir atau orang Turki gitu ya, atau kalau haji gitu, kita akan melihat perbedaan itu gitu, bahwa orang dari Islam dari negeri lain, khususnya mereka yang pernah memimpin dunia itu memang gagah sekali gitu, jadi pede gitu. Jadi mereka tuh yakin dengan Islam mereka, terus ya dengan jati diri mereka lah lebihnya gitu. Nah jadi tapi umat Islam Indonesia kan masih terlihat ya loyal lah gitu, bisa dibilang gitu. Jadi dengan sejarah begitu panjang, tokoh-tokoh yang begitu banyak, kok masih bisa terjadi fenomena ini gitu. Nah, kira-kira apa gitu masalahnya? Ya. Nabi dalam kitab Syurutun Nahdoh, syarat kebangkitan suatu peradaban, dia mengatakan bahwasanya inna muskilata kulla sya'bin hiya muskilatu hadaratihi. Bahwasanya setiap permasalahan yang dihadapi oleh setiap masyarakat, setiap bangsa adalah masalah peradabannya. Jadi yang dihadapi oleh masyarakat kita, bangsa Indonesia itu adalah pada dasarnya masalah peradabannya. Apa peradaban di sini? Ini sangat berpengaruh karena tadi antum bertanya, kita banyak tokoh Islam, tapi di satu sisi kita kalau dibandingkan dengan masyarakat lain, bangsa lain yang sudah pernah maju, pernah memimpin dunia, kita seakan-akan kehilangan kesikohannya, kepedeannya gitu kan, seperti itu kan. Nah, pengalaman peradaban itu sangat berpengaruh bagi suatu masyarakat. Kalau kita bandingkan dengan Mesir, dengan Turki, memang mereka punya khalfiyah atau latar belakang peradaban yang lama dan bergelut dengan alam, bergelut dengan peradaban yang lain, gitu kan ya. Sehingga karakter terbentuk, pemikiran terbentuk. Nah, itu menjadi inspirasi bagi generasi pendatang bahwasanya oh dulu kita pernah memimpin dunia, oh dulu kita pernah menghasilkan ini, oh karya peradaban kami seperti itu. Jadi itu menimbulkan rasa percaya diri dalam generasi yang akan datang. Nah, sementara kalau kita bandingkan dengan Indonesia itu atau Nusantara atau Melayu secara umum, itu kan kalau dihitung dari umur peradaban, kita bandingkan dengan peradaban manusia, masih terhitung peradaban yang muda gitu. Jadi peradabannya masih muda. Sehingga pengalaman peradaban pun tidak sebesar yang dimiliki oleh peradaban lain. Pemikiran-pemikiran, filsafat yang dimiliki oleh bangsa kita pun tidak sebagaimana yang dimiliki oleh bangsa lain. Itu sangat penting, pengalaman peradaban itu sangat penting. Ini muskilah kita memang adalah muskilah peradaban. Muskilah peradaban itu artinya apa? Peradaban itu adalah ya, kalau dalam terminologi Malik bin Nabi, jumlatul awamil al-ma'nawiyah wal madiyah allati tatihu li kulli mujtama'in ma an yuwaffir lahum kulla mutatallabat atau kulla domanat ijtimaiyah ditatwir. Maksudnya apa? Peradaban itu adalah setiap faktor-faktor yang bersifat materi atau bersifat maknawi gitu. Bersifat maknawi artinya bersifat rohiyah, pemikiran, filsafat, agama gitu kan ya. Cita rasa, etika ya. Yang bersifat madiyah artinya aset-aset alam, sumber daya alam ya, yang bersifat materi. Itu menjadi faktor-faktor yang dia memberikan kepada setiap masyarakat setiap domanat ijtimaiyah, jaminan sosialnya. Artinya ketika masyarakat itu hidup di dalam peradaban tersebut, dia bisa hidup dengan mudah, hidup dengan aman, menimbulkan kesikohan, percaya diri yang kuat gitu kan ya. Nah itu. Jadi domanat al-ijtimaiyah al-lazimah li tatwirihi, yang memang harus ada, tersedia di peradaban tersebut supaya masyarakat
tersebut bisa mengembangkan peradabannya gitu kan, seperti itu. Nah, sementara tadi kita kalau dibandingkan dengan peradaban besar, ya jelas kita pengalaman kita sangat kurang gitu. Nah, itu sangat berpengaruh ya. Di satu sisi yaitu berefek pada kekurangan cara berpikir kita. Cara berpikir itu yang saya pilih gitu. Masyarakat Indonesia itu cara berpikirnya tidak dalam skala peradaban. Bagaimana membangun peradaban dunia. Jadi cara berpikirnya pun masih lokal gitu. Cara berpikirnya pun masih lokal. Ya, karena kita punya ormas, kita punya gerakan dakwah, kita punya gerakan Islam, gitu kan, gerakan politik. Nah, tapi kita selalu ingin menjadikan gerakan tersebut ya lokal aja gitu kan. Tapi beda dengan Turki. Kalau dia punya gerakan Gulen gitu. Gulen kan gerakannya ingin diinternasionalisasikan. Ya, Mesir punya Ikhwanul Muslimin gitu. Gerakannya diinternasionalisasikan. Jadi setiap cara berpikirnya itu selalu ingin diinternasionalisasikan, karena cara berpikirnya itu skalanya skala peradaban. Ini ya kalau kita tidak gitu kan sebenarnya. Di satu sisi yang ya itu juga berpengaruh adalah kita kurang menjiwai keislaman kita, gitu kan. Nah itu sangat berpengaruh sekali. Ya seperti itu. Jadi kalau bicara tentang umur peradaban, Ya. berarti seolah-olah Indonesia itu memang nasibnya seperti itu. Jadi umat Islam Indonesia itu karena umur peradaban yang muda, memang nasibnya itu sekarang itu memang menjadi pengekor saja gitu. Artinya memang ya karena masalah takdir aja gitu. Emang ada unsur itu berarti. Ya, jelas tidak gitu kan. Setiap manusia itu diberikan kemungkinan dan potensi gitu kan, untuk menjadi lebih baik, lebih maju gitu kan. Cuma dalam proses kesananya dari diri manusia sendiri harus menyadari bahwasanya tidak harus orang bule yang dia harus menemukan rumus-rumus ilmiah. Nah itu harus dulu dihilangkan lah perasaan seperti itu, cara berpikir saja. Tidak melulu harus orang Arab yang bisa memimpin dunia Islam. Kita semua manusia punya potensi yang sama gitu. Tapi dengan modal kita, misalnya kita peradaban yang masih muda, berarti kita perlu belajar gitu kan, dengan peradaban yang besar. Bukan mengambil istilahnya itu mengkaji, membaca pemikiran mereka, membaca cara mereka untuk bisa menjadi peradaban besar itu seperti apa gitu kan. Kita harus belajar karena pada dasarnya peradaban itu adalah peradaban yang harus bersifat apa ya? Dia saling memberi. Jadi untuk membangun peradaban itu ada amaliyah al-ata gitu kan. Amaliyah al-ata itu artinya saling memberi di antara peradaban yang satu dengan peradaban yang lain. Maka nggak bisa ada yang lain, oh ini peradaban barat itu adalah peradaban yang berdiri sendiri. Dia tidak terpengaruh oleh peradaban lainnya, tidak pernah mengambil pemikiran dari peradaban lainnya, karena dia etnis Arya misalkan. Jadi dia memiliki keunggulan etnis sehingga bisa memimpin peradaban yang lain, bangsa lain. Nggak bisa seperti itu. Itu tidak berlaku. Walaupun peradaban barat yang kita kenal sekarang, peradaban yang dunia, tetap mereka dalam bangunnya gitu kan. Itu ya belajar dulu dari umat Islam, dari peradaban Arab, Islam gitu kan. Mengkaji literatur mereka. Mereka juga mengkaji literatur dulu ketika bangsa Yunan menguasai atau Romawi menguasai dunia. Itu dipelajari, dikaji. Jadi nggak ada yang berdiri sendiri, semuanya melalui amaliyah tadi. Apa? Artinya ya saling memberi, saling melengkapi, saling mempengaruhi. Berarti memang ya meskipun memang takdirnya kita ini peradaban yang muda, cuman mungkin aku berarti tadi kayak menggarisbawahi sisi mentalnya berarti. Jadi dari peradaban yang muda itu yang bermasalah itu sebenarnya mentalnya gitu kan. Iya. Jadi kalau peradaban muda mentalnya kuat gitu kan, terus dia berani untuk menjemput potensinya, sebenarnya bisa aja gitu Indonesia itu, Indonesia memimpin sebenarnya gitu. Mari kita punya suatu kaidah ya. Ketika suatu masyarakat ya, kehilangan peradabannya, maka dia akan kehilangan rasa percaya dirinya di hadapan bangsa lain. Ya. Jadi ketika suatu masyarakat ya, kehilangan ya, tafqid hadarata, ya, kehilangan peradabannya, dia juga akan kehilangan rasa percaya dirinya di hadapan atau ketika berhadapan dengan bangsa lain. Artinya
kita tidak memiliki kepedean misalkan ya, yang sangat kuat dibandingkan orang Mesir dengan orang Turki misalkan ya. Ya karena memang sebelumnya kita tidak punya peradaban. Oleh karena itu kita harus membangun peradaban yang kuat, yang besar, merubah cara berpikir kita, merubah mental kita gitu kan. Karena mental kita kuat juga dibandingkan dengan bangsa lain. Jadi antum cobalah kita bisa keseharian kita ya. Karena orang Indonesia itu sama orang Mesir misalkan disuruh jadi imam, enggak gitu kan. Ya, kita kurang pede, tapi kalau yang lain itu orang Afrika sendiri, orang Turki langsung pede aja gitu ya. Kayak nggak ada beban. benar. Dalam tawar menawar pun seperti itu kalau di pasar. Kalau antum beli sesuatu gitu, di hadapan orang Mesir. Ya, karena kita malah ditekan atau malah dibully gitu kan. Ya. Atau didesak gitu. Mental peradaban. Tadi aku menyebut yang kedua tadi masalah penjiwaan. Masalah penjiwaan ya. Ya, maksudnya itu kalau kita pelajari gitu kan. Bangsa Turki itu bukan bangsa Arab. Islam itu diturunkan kepada orang Arab. Tapi Turki atau Barbar dia bukan orang Arab. Ya. Jadi mereka bisa memimpin dunia Islam, menaklukkan ya peradaban-peradaban lain, kemudian dimasukkan ke dalam peradaban Islam. Ya. Ternyata kalau kita pelajari rahasianya, karena mereka benar-benar menjiwai keislaman mereka. Menjiwai keislaman dalam arti mereka paham bahasa Arab, paham Al-Quran, paham literatur Islam, ya. Dikuatkan dengan punya mental kepemimpinan yang kuat. Barbar dengan Turki itu kan, mental kepemimpinannya itu sangat kuat sekali gitu. Ya karena mereka bergelut dengan kondisi alam yang ada gitu kan. Nah ketika menjiwai, timbul inspirasi yang didorong oleh spirit Islam, oleh spirit Al-Quran untuk membangun peradaban itu sendiri. Antum kalau renungi juga bangsa Arab gitu, ya bangsa Arab. Coba bangsa Arab itu sebelum Islam bagaimana sih? Ya, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kondisi geografisnya tidak dilirik sama sekali oleh Persia dan Romawi. Merupakan masyarakat yang terpencil daripada peradaban besar. Jajaran Arab, tandus, tidak ada filsafat, ya, tidak ada bangunan-bangunan yang megah gitu kan, betul kan? Nah, gurun pasir, pengembala kambing, seperti itu. Tapi ketika bangsa Arab menjiwai Islam itu sendiri saat diturunkan kepada mereka, perhatikan, ketika mereka menaklukkan Spanyol, menaklukkan Syam, menaklukkan Afrika, kita lihat benteng-benteng seperti apa, istana-istana seperti apa. Istana Al-Hamra, coba lihat, ya di YouTube, bagaimana megahnya, indahnya taman-taman, ya, kemudian air mancur. Kan kalau kita sadari, kok bisa orang Arab seperti itu? Padahal mereka dulu hidup di tengah padang pasir, tidak ada air, gitu kan ya? Jauh dari nuansa keindahan, keteraturan, seperti itu kan? Tapi ketika menaklukkan Spanyol, mendirikan istana-istana, mendirikan kebun-kebun, taman-taman, air mancur dengan sangat indah, ukiran-ukiran yang sangat indah. Dari mana mereka bisa seperti itu? Coba, dari mana mereka bisa punya inspirasi atau imajinasi seperti itu? Jawabannya dari mana? Dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quran yang mengajarkan kepada mereka bagaimana tentang kondisi surga yang sangat indah, ada taman, ada kebun, ada air mengalir, sungai mengalir. Imajinasinya kan dari sana kan? Itu karena penguasaan atau pendalaman jiwanya terhadap Al-Quran sangat kuat, betul-betul menjiwai, seakan-akan mengalir dalam diri gitu kan ya, seperti itu. Itu memberikan imajinasi yang kuat, dan imajinasi itu dirubah, dijelmakan ke dalam teritori, dijelmakan ke dalam bangunan-bangunan yang megah, dalam ilmu-ilmu yang sangat maju, ya kan? Sehingga
terbangunlah suatu peradaban. Jadi penjiwaan itu sendiri yang akan mengubah mental peradaban itu. Iya. Nah, sementara kan di Indonesia gitu kan, kalau lihat pada realitasnya Indonesia ini, umat Islam Indonesia ya, mohon maaf gitu kan, mungkin tidak semua gitu kan, tapi saya hanya sebatas menilai daripada umuman gitu kan ya, hanya melihat Islam itu hal yang bersifat simbolis saja. Maksudnya apa? Kita sering ramai tentang munasabat Islam ini, perayaan-perayaan Islam dimeriahkan dan sebagainya. Memang itu Islam juga, itu syiar-syiar Islam harus dibesarkan gitu kan ya, yang namanya syiar Islam. Tapi kita juga ya jangan sampai lupa ya, harus meyakini Islam itu sebagai suatu sistem hidup kita, cara pandang hidup kita ya, seperti itu. Tidak hanya terhenti pada munasabah gitu kan, seperti itu. Mungkin ya pandangan yang kurang komprehensif terhadap Ya, Islam. betul. Oke, nah terus tadi kan kita ini, tadi tema kita kan kita ingin coba bahas masa depan umat Islam ya. Jadi mungkin gini, tapi mungkin setelah tadi kita diagnosa permasalahan umat Islam, saya mau coba ini, kita coba gali sisi lain dulu gitu. Karena kan gini, karena kita kan tadi bahas umat Islam, terus bagaimana kita masalahnya apa, terus kita nanti kan berbicara bagaimana membagikannya gitu. Nah, tapi sebelum itu kan masih banyak pertanyaan juga gitu.